Rasul Paulus termasuk sebagai pengajar. Kalaupun Anda paksakan sebagai jabatan kenabian, di mana di sini Rasul Paulus dikatakan Rasul Paulus adalah nabi? Adakah ayat secara letterlet? Tentu harus ada, Goldian. Bukan hanya ayat ini saja jika memang Rasul Paulus adalah nabi. Bukan hanya ayat ini saja yang menerangkan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Pasti ada ayat-ayat lain secara letterlet. Rasul Paulus itu adalah nabi. Tapi jelas-jelas itu tidak ada ayat itu. Ya, satu-satunya ayat andalan kalian saya sudah singgung sebelum Anda bawa ayat ini. Saya sudah bahas. Saya sudah sampaikan di open statement saya. Goldian, saya ini bukan orang baru terhadap Alkitab, bro. Yang Anda bisa kibulin. Gitu. Ya. Untung aja malam ini tidak dua arah. Ya. Mungkin Anda, ya nanti next time lah. Ya. Jadi saya kasih tahu kepada Anda, di sini adalah jabatan kenabian. Karena memang tadi sudah ada ayatnya. Matius pasal 11 ayat 12 dan 13. Tidak lagi ada nabi. Yesus Kristus itu sudah menggenapi. Dia nabi karena gelar kemesiasan itu ada 3. Yang pertama sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Maka untuk apa nabi? Sementara nabi yang sesungguhnya sudah datang ke dunia. Nabi dan imam dan raja yang sesungguhnya sudah datang dengan sepenuhnya. Kemudian masih ada waktu sedikit ya. Anda bawa 1 Korintus 9 ayat 20. Apakah boleh berbohong? Ya. Yang 1 Korintus itu, bro. Atau 19 detik lagi. Saya narasi aja, saya tidak sempat buka data. 1 Korintus 9 ayat 22, ayat 20, itu yang dimaksudkan Rasul Paulus bukan untuk berbohong. Yang dimaksudkannya adalah untuk dia menghargai orang-orang Yahudi. Sama, jika saya di antara Goldian, Anda sedang berpuasa, saya tidak makan. Saya tidak makan dan saya tidak minum untuk menghargai dan menghormati Goldian. Itu yang dimaksudkan. Oke, habis waktunya. Bukan untuk menipu. Oke. Silakan. Oke, teman-teman. Silakan, terima. Keringet dingin, saudara. Bro Ari. Jadi kesimpulannya ada nabi lagi kan? Di Kisah Para Rasul 13 tadi udah dibacakan. Barangkali kalau itu nabi, Goldian, tapi itu tidak merujuk ke Paulus. Tepuk tangan. Ternyata misi kenabian itu nggak berhenti sampai Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis, saudara. Di situ dikatakan ada nabi dan pengajar. Masih menjadi misteri Barnabas, Simeon, Menahem atau Paulus yang masuk dalam kategori nabi. Ucat, saudara. Tapi kalau kata Yesus nabi-nabi palsu itu kerjaannya menyamar. Bro Arif mengiyakan di 1 Korintus 9 ayat 20. Kalau lo, Bro Arif, lagi sedang sama orang Taurat, berlagaklah seperti kau jadi ahli Taurat. Supaya apa? Supaya kau menangkan mereka. Tepuk tangan. Ayo, enak gak tuh? Walaupun kau nggak hidup di bawah hukum Taurat, pura-puralah menyamar sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Diperbolehkan menyamar, kata Yesus di Matius 7 ayat 15. Waspadalah nabi-nabi palsu itu menyamar seperti domba, tapi dia ganas seperti serigala. Siapa serigala? Kejadian 49 ayat 27. Serigala itu keturunan Benjamin. Lalu siapa keturunan Benyamin itu? Benyamin kita buka. Benyamin naik odong-odong, teman-teman. Benyamin di kitab Roma itu adalah Paulus, betul? Paulus keturunan Benyamin, betul? Betul, saudara. Nabi Muhammad gak pernah diklaim dinisbatkan sebagai keturunan Benyamin. Sedangkan yang keturunan Benyamin itu adalah Paulus. Hati-hati, saudara. Mana ayatnya? Roma 11. Aku kasih tahu ya. Ini loh. Tadi pertanyaanku di 1 Korintus 9 ayat 20 belum terjawab.
Terus tadi juga diaminkan bahwa ada nabi lain. Di mana kisah para rasul 11. Bang TV Laskar Kristus, barangkali itu nabi. Waduh, barangkali teman-teman. Masih menduga-duga. Ayatnya jelas. Padahal Paulus sendiri bilang, jangan melampaui ada yang tertulis Laskar Kristus. Ini. Siapa keturunan Benyamin itu? Yang disebut serigala berbulu domba. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dan keturunan Abraham dari suku apa? Benyamin, tepuk tangan. Tadi suku Benyamin, keturunan di bawahnya adalah nabi palsu karena dia ganas seperti serigala. Nah ini aku mau kasih pertanyaan tambahan. Tadi belum dijawab, tapi nggak apa-apa nggak dijawab. Besok gantian Bang Arif ngulas Nabi Muhammad, aku jawab semuanya. Khatam aku teman-teman. Di Filipi 1. Apa benar ketika Bang Arif lagi mengkabarkan Kristus ini ke Goldian, tapi caranya palsu diperbolehkan oleh Paulus? Jawab singkat Bang Arif. Apa benar ketika Bang Arif lagi mengkabarkan Kristus ke Goldian, maksudnya palsu diperbolehkan? Tetot keringet dingin teman-teman. Meninggal Bang Arif. Gak mau jawab benar. Meninggal. Gak mau jawab. Aku ulangin pertanyaan. Apa benar ketika Bang Arif mengabarkan Kristus kepada pendeta Abednego atau Goldian, itu diperbolehkan dengan cara palsu? Terdiam saudara, terdiam. Tanya Pak De. Waduh. Oke, biar Paulus yang ngejawab. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud. Maksud apa? Maksud palsu, saudara. Maksud palsu. Akan hal itu, bentar. Aduh, ada apa ini? Sorry. Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Meninggal. Pantesan gak mau jawab. Ternyata betul diperbolehkan ngabarkan Kristus dengan cara palsu. Tepuk tangan. Oke, waktunya habis. Jadi begini Goldian, saya harus kasih pemahaman buat Anda. Untuk PKN itu tidak ada TikTokan. Jadi saya tidak mau jawab apapun yang kau mau tanyakan saat ada waktumu. Kecuali kalau kita TikTokan. Kalau sekarang mau Anda TikTokan, tanya saya, sekarang saya jawab. Silakan, tanya Filipi 1 dan 18 tadi saya jawab. Oke. Kalau mau TikTokan saya jawab gitu. Cuman kalau kita pakai timer, waktumu, waktu saya, kan gitu. Jadi kamu bernarasi sepuas Anda. Enggak, Itu. aku mengiyakan. Ya? Aku cuma butuh konfirmasi, boleh apa enggak? Enggak perlu bro, enggak perlu. Itu kan Anda mengklaim. Meninggal. Saudara, panik Bang Arif kekejar. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi apapun pertanyaan Anda saya tidak akan jawab. Nah, sebentar ya, untuk teman-teman Kristen ada banyak tidak tanya tentang itu, tanya tentang Al-Quran, tanya tentang dia. Teman-teman, ini saya kasih tahu karena udah banyak ya, udah mulai banyak yang nonton ya. Saya mau sampaikan, malam ini saya tidak tanya Islam. Saya puaskan dahaganya si Goldian untuk menyerang Bang Laskar, untuk membabi buta tentang ayat-ayat Alkitab. Saya akan jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan Goldian saya akan terus jawab. Tapi kalau dia tanya pada saat dia bernarasi, saya tidak akan jawab sedikit pun. Satu pun saya tidak akan jawab, karena itu waktunya dia. Nah sekarang saya akan jawab. Seperti itu, silakan terima. Oh, dari tadi Jadi, belum. Bernarasi kepake waktunya. Lanjut. Nah kan saya sudah bilang tadi kan, apakah kamu TikTokan atau bagaimana? Gimana sih? Oke, baik teman-teman. Keringat dingin, saudara. Terlalu nafsu dia nih, terlalu nafsu kawan-kawan. Padahal lagi puasa. Kawan-kawan, padahal lagi puasa ini. Ya baik teman-teman sekalian, lagi-lagi dia mencoba memotong dan memframing apa narasi saya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Yang saya katakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 adalah
barangkali tuduhan Goldian bahwa itu Rasul Paulus sebagai nabi sesuai dengan yang tertulis di situ, tetapi tidak bisa ditentukan yang mana Rasul Paulus sebagai nabi di situ, karena di sini ada beberapa orang nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ya, jadi yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana Anda bisa menentukan Rasul Paulus sebagai pengajar atau sebagai nabi? Maka saya seperti kata-kata tadi, Goldian tidak menjawab. Saya katakan kepada Goldian, harus ada bukti, harus ada ayat lain, harus ada kitab suci Kristen yang lain, ya, dalam Alkitab menerangkan bahwa Rasul Paulus sebagai nabi, baru klaim Anda dibenarkan. Jadi jangan bodoh-bodoh amat dong, ya. Anda sebagai seorang debater Muslim, seharusnya Anda itu malu dengan kamu punya narasi-narasi semacam itu. Itu narasi sampah. Kenapa saya katakan narasi sampah? Karena Anda tidak bisa buktikan satu ayat yang lain yang mendukung bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Ya, masih belum loh ya, saya tanya apakah Muhammad itu sudah pernah diangkat jadi nabi atau belum. Itu saya masih belum tanya itu, karena malam ini saya fokus jawab Anda. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu adalah karunia kenabian. Karunia kenabian kepada Barnabas, kepada Saulus. Bahkan lagi ada lagi Agabus. Kalau Anda mau lihat nanti ada Agabus lagi dari Yerusalem. Ya, itu mereka memiliki jabatan kenabian. Karena apa? Mereka punya penglihatan. Karena nabi itu harus bisa melihat ya kawan-kawan ya. Nah itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Terkait tentang 1 Korintus 9 ayat 20, saya sudah jawab tadi. Hanya kan waktunya saya tidak sempat tampilkan datanya. Ya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-20. Jawaban saya begini dong, Goldian. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang gini, orang Yahudi tidak makan daging babi. Orang Yahudi juga harus sunat. Orang Yahudi juga pun tidak makan darah. Apakah kemudian ketika saya bergaul dengan orang-orang Yahudi, saya makan itu di hadapan mereka? Mereka usir saya. Jangankan orang Yahudi, Goldian saja saat puasa. Lalu saat ini saya minum Goldian. Ya, kalau saya minum, ini sama saja saya tidak menghormati Anda. Saya tidak menghargai Anda. Rasa tegang rasa saya tidak ada kepada Anda. Ketika saya minum dan makan. Apalagi saya makan babi di samping Goldian yang sedang berpuasa. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Menghargai orang-orang di sekitar. Supaya apa? Supaya bisa memenangkan, menceritakan tentang kabar baik. Itu pintu masuk. Itu tidak ada yang salah di situ. Contoh, saya mau penginjilan kepada Goldian. Saya datang ke Goldian, saya bawa daging babi. Sekarang saya orang Kristen, saya makan daging babi. Saya belum masuk pintu rumah Goldian, udah usir saya itu. Sudah bisa lapor saya ke RT, sudah bisa lapor saya ke polisi, toh. Maka saya harus menghargai Anda. Saya datang kepada Anda. Goldian, assalamualaikum, selamat siang Goldian. Gitu, saya sopan kepada Anda. Supaya apa? Supaya saya punya pintu untuk diskusi dengan Anda. Ya kan? Menceritakan tentang Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu pertanyaanmu. Tentang Filipi 1 ayat yang ke-18. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Filipi 1 ayat 18. Adalah Rasul Paulus mengatakan, seperti Goldian ini, terbukti malam ini. Ada yang memberitakan Injil dengan maksud mencari keuntungan supaya banyak koin. Ada yang punya maksud untuk memberitakan Alkitab dengan maksud-maksud apa? Untuk mengolok-olok dan menjelek-jelekan. Tapi Rasul Paulus berkata, tidak mengapa. Yang penting Injil diberitakan. Karena Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Goldian membacakan Alkitab, saya tidak tahu berapa juta orang yang nonton di live Anda. Yang di saya di sini ada sekitar 750. Ya, mereka akan melihat dan mendengar Injil. Waktu habis, saudara. Ya. Oke. Aduh, kasihan Bang Arif. Kita waktunya, Bro Goldian. Gimana? Sebentar. Waktu kita mungkin barangkali setengah jam lagi ya. Boleh ya. Besok lanjut karena lagi. kan pasti ada tawaran menarik nanti. Udah di fallback karena belum? Bagaimana? Udah di fallback belum? Sudah.
Ya, karena gini bro, karena ayat-ayat yang Anda bawa juga hanya frame-frame itu saja, Matius 7 ayat yang ke-15. Nah, sekarang Anda jawab ya, buktikan bahwa ada ayat lain yang membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi. Silakan. Tepuk tangan saudara, dari tadi narasinya sirkular, muter-muter, seolah menunjukkan saya tidak paham. Loh, dari tadi yang saya bacakan itu Alkitab kamu saudara. Bang Ari bilang, barangkali di Kisah Para Rasul 13 itu adalah karunia kenabian. Ayatnya bilang ada nabi dan pengajar. Bukan ada yang dapat karunia kenabian dan pengajar. Wow. Ngeri kawan. Kristus dikabarkan palsu itu nggak apa-apa ternyata. Diaminin sama Bang Arif. Kalau kayak Edis TV yang ngabarin Kristus tujuannya cari koin buat makannya, itu boleh Paulus tetap sukacita. Ingat, ayatnya bukan mengkabarkan Kristus yang palsu, tetapi mengkabarkan Kristus dengan cara palsu. Boleh atau tidak Bang Arif? Boleh katanya saudara. Jadi teman-teman Kristen, menurut Bang Arif, ketika mencoba mengais domba, memberitakan Yesus, caranya palsu, itu diperbolehkan teman-teman, tepuk tangan. Bang Arif pun juga mengamini di kisah di 1 Korintus 9 ayat 20, ketika Bang Arif coba menginjili Goldian, lo jangan seperti orang Kristen, tapi datang ketika bulan puasa sepertilah orang Islam. Boleh teman-teman. Nabi palsu itu apa menurut Yesus? Di Matius 7 ayat 15, hati-hati, dia akan menyamar seperti domba, tapi dia akan ganas seperti serigala. Seperti serigala siapa? Keturunan Benyamin, tepuk tangan. Aku nggak mau mengulang-ulang argumenku. Tadi di Kisah Para Rasul 13 udah aku sampein. Silahkan Bang Arif nerima atau enggak. Di situ faktanya ada nabi. Kita perlu mengidentifikasi nabinya siapa. Itu tema yang lain. Sedangkan teman-teman, di 2025 ada orang datang juga ngaku sebagai nabinya orang Kristen. Lu gak berapa kali ku ajak makan, lu gak berapa kali ku kasih video, aku ini nabi, lu gak bilang dia itu nabi orang Kristen, pilihan Yesus. Kalau Bang Arif gak ngakuin lu gak sebagai nabi, Bang Arif tempatnya di neraka. Jadi gak hanya Paulus, gak hanya Barnabas, gak hanya Simon dari Kirene, Luga pun juga bisa dikatakan nabi. Karena mimpi ketemu Tuhan saudara-saudara. Tadi betul ya teman-teman, bahwa di dalam Filipi 1 ayat 18, mengabarkan Kristus dengan cara palsu itu boleh. Nah sekarang aku mau mengarah ke dustaan lagi. Kita kasih ayatnya ya teman-teman. Bang Arif, terima kasih. Bang Arif ini jujur ketika diskusi. Jarang orang Kristen jujur teman-teman. Rata-rata bertakiah. Ketika ditanya apakah benar mengkabarkan Kristus maksudnya palsu, boleh? Oh ya gitu kalian. Tapi Bang Arif menjawab itu benar saudara, tepuk tangan. Jadi teman-teman Kristen harus contoh Bang Arif. Ketika Bang Arif mau menginjilin aku, ngaku sebagai Islam itu boleh saudara. Oke, kita buka ayat Akiyah ya teman-teman. Ayat Akiyah. Surat Roma. Coba. Pertanyaannya, apakah benar? Apakah benar jika mengkabarkan Allah itu berdusta maka Allah akan semakin mulia? Apakah benar? Apakah benar? Terdiam saudara-saudara. Nanti klarifikasi. Oh Goldian, di PK ini nggak bisa tanya jawab, nggak bisa tektok. Terdiam saudara. Oh langsung pegang hidung dia. Aduh, kenapa berat sekali ini. Semoga waktunya cepat mengalir. Oke, kita kasih Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, ku siapa? Ku Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang
berdosa. Berarti ketika kita berbohong demi kemuliaan Allah, itu nggak boleh dihakimi kan? Kata Paulus. Ternyata iya, sampai Bang Arif terdiam, saudara. Tepuk tangan. Aduh, panik itu, merah mukanya. Oke ya, waktunya sudah habis kawan-kawan. Jadi tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan, hanya jago framing, jago bernarasi saja. Belum dimulai waktunya. Waktunya dimulai baru bernarasi. Ya, saya agak bingung ya. Ini dikatakan debater terhebat Goldian Simbolon. Tapi teman-teman, pertanyaan saya tadi tidak bisa dijawab ya. Selalu memframing kisah para rasul ya. Kisah para rasul 13 ayat 1. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Dari awal narasi saya katakan Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul. Rasul itu adalah yang meneruskan pengajaran Yesus Kristus. Itu rasul, ya. Makanya kan harusnya cocok kepada yang datang-datang selanjutnya, itulah rasul, yaitu melanjutkan pengajaran Yesus Kristus, bukan mengajarkan pengajaran nabi-nabi yang lain, yang Israel. Kenapa? Nabi-nabi Israel itu sudah final, sudah selesai, sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus, ya. Karena Yesus katakan ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Jadi Rasul Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesuai Lukas 16 ayat ke-16 tadi. Kalau Anda kemudian terus putar-putar di dalam kisah para Rasul 13 ayat 1, saya akan tanya Anda. Sampai sekarang Anda nggak jawab. Bagaimana cara Goldian untuk menentukan di situ bahwa Rasul Paulus nabi atau pengajar? Iya kan? Kalaupun Anda mengatakan itu adalah nabi, maka Anda terbentur dengan Lukas 16 ayat ke-16 dan Matius 11 ayat yang ke-12 dan 13. Jadi Goldian ini hanya pandai bernarasi. Lompatlah ke siapa itu? Siapa? Yang orang Batak itu yang ngaku sebagai nabi. Kalian tidak marah ketika dia mengaku sebagai nabi. Sebenarnya dia mengolok-olok kalian. Islam percaya nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah sementara ya siapa tadi situ? Siapa namanya? Agak mata juling dia itu. Ya. Dia katakan apa? Saya adalah nabi. Harusnya Islam marah. Artinya berarti nabi kalian bukan nabi terakhir dong. Waktu siapa? Siapa namanya ini? Paul Jang bilang aku adalah nabi yang ke-26 menyempurnakan nabi. Oh, marah umat Islam kawan-kawan. Mereka lapor polisi untuk itu, untuk menangkap sampai kerjasama dengan polisi Interpol untuk menangkap Paul Jang karena dia mengaku sebagai nabi yang ke-26 menyempurnakan nabi yang ke-25. Ketika ada siapa si Luga mengatakan saya nabi, mereka terdiam saudara-saudara. Ya, mereka terdiam saudara-saudara. Ya, artinya nabinya Goldian secara tidak langsung Anda mengakui bahwa nabimu bukan nabi terakhir. Iya kan? Nabi terakhir berarti si Luga Tambunan, kawan-kawan. Ya, itu nabi terakhir yang sempurna. Ya. Kalau Anda membawa nabi-nabi itu, iya kan? Nah jadi teman-teman sekalian, saya bingung mau jawab apa lagi sama Goldian. Pertanyaan saya nggak dijawab. Dia hanya mengulang-ulang framing-framingnya itu tadi. Makanya sampai 1 jam ke depan pun itu tetap saja model begini diskusi Goldian. Ya, sekarang search dulu, cari ke internet. Cari ke apa namanya Meta AI. Apakah Rasul Paulus adalah nabi? Apakah Rasul Paulus ada ayat-ayat lain tentang nabi bahwa dia adalah nabi, mengaku sebagai nabi? Rasul Paulus mengaku sebagai rasul. Goldian. Ya, nih pakai ini, bro. Itu. Ya. Sampai keringat dingin, sampai keringat terlalu apa kamu kan gitu. Ya. Untuk apa? Untuk membenarkan apa yang Anda sampaikan. Saya katakan tadi, ketika Anda membawa Filipi 1 ayat 18, ya. Kalau saya datang, ya, saya tidak datang, saya katakan kepada Anda, saya menyamar sebagai Islam. Tidak. Saya tidak menyamar sebagai Islam. Tetapi saya berperilaku, ya, yang seharusnya sebagai orang yang menghormati Anda yang sedang berpuasa. Anda tidak makan, Anda tidak minum. Tidak mungkin dong di hadapan Anda saya makan dan minum. Nanti kalian demo lagi. Nanti kalian lagi geruduk lagi kalau saya istilahnya ada orang melakukan itu. Iya kan? Oh, tidak menghormati kami umat Islam. Ini bulan puasa. Kenapa ada yang buka warung?
Kenapa ada yang begini nanti itu ujung-ujungnya seperti itu Goldian. Maka orang Kristen sebagai orang yang baik, saya datang kepada Goldian, saya datang untuk apa? Menghargai Goldian. Untuk saya bisa diterima oleh Goldian, kemudian kita diskusi malam ini. Disinilah saya cerita tentang kekristenan saya kepada Anda. Jadi Rasul Paulus bukan nabi. Matius 5 ayat yang kelima, Matius 7 ayat 15 tidak berbicara tentang Rasul Paulus, tapi berbicara tentang nabi-nabi yang memang palsu dan pengajar-pengajar palsu yang datang setelah Yesus Kristus. Karena tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Sekian.